Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu buka bersama saya di Mazmur pasal yang ke-27, mulai ayat yang pertama. Dari Daud, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang kita. Kalau kita ini ngadapin masalah yang berat, masalah ruwet, masalah yang kacau, masalah yang berantakan, yang tidak tahu jalan keluar sekalipun, Tuhan adalah terang. Tuhan yang akan memberikan penerang. Kalau Tuhan adalah terang, Dia akan menerangi hati kita. Tuhan akan menerangi jalan kita, sehingga kita akan menikmati perjalanan bersama Tuhan. Tidak ada di bumi ini yang tidak bisa disentuh dan dijamah oleh Tuhan. Tuhan sanggup membuat mujizat, membuat pertolongan, membuat jalan keluar, membuat breakthrough dan terobosan. Karena Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Nggak ada yang perlu kita takutin hari ini. Kita mau takut sama apa? Masa depan, takut kekhawatiran, takut masa tua kita nanti sama gimana, anak-anak kita takut akan Tuhan apa tidak, anak kita nanti sukses berhasil apa tidak, masa tua kita seperti apa, dan lain sebagainya. Ketakutan orang hari ini macam-macam. Bisnisnya kacau, keuangannya kacau, keluarganya berantakan, anak-anaknya liar, istrinya berantakan, semuanya bisa mengalami problem yang aneh dan neko-neko sekali. Tapi kita nggak perlu takut kalau kita kenal Tuhan, kalau kita ngalami Tuhan. Makanya perlu bergaul intim dengan Tuhan, kenali Tuhan Allahmu lewat doa, pujian, dan penyembahanmu. Alami Tuhan secara pribadi lewat kehidupanmu, maka engkau akan tahu sejatinya Tuhan itu seperti apa. Nggak ada yang perlu kita takutkan, nggak ada yang perlu kita khawatirkan kalau kita ikut Tuhan. Kita khawatir, kita bingung, kita kacau, kita stres karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha pakai kemampuan dan kekuatan kita sendiri, seakan-akan kita ini mampu dan bisa melakukannya tanpa pertolongan Tuhan. Ujungnya kacau dan berantakan. Kita ini butuh Tuhan. Dalam segala hal kita membutuhkan Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita perlu kenal Tuhan. Kita tahu Tuhan kita itu seperti apa. Kalau kita kenal Tuhan, Allah yang Maha Perkasa itu, Dia akan menopang, membimbing, mengurapin kita. Dia akan memampukan kita berjalan dalam ketepatan ilahi. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Apa yang membuat kamu gemetar, kekhawatiranmu? Kalau Tuhan adalah benteng perlindunganmu, kamu gak perlu khawatir. Bapak gak ngalamin aja, hari ini aku tuh dikejar debt collector loh Pak. Hutangku banyak, suamiku kabur, istriku kacau, selingkuh, dan lain sebagainya. Gak perlu khawatir. Tuhan tuh sanggup membolak-balikkan hati seseorang. Tuhan sanggup menjamah orang, memulihkan orang. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Tapi engkau juga perlu kerjasama memulihkan hatimu dulu, diserahin sama Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kita gak akan pernah takut akan apapun yang terjadi. Ayat yang kedua, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir jatuh. Kita gak perlu khawatir. Hari ini musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah roh jahat di udara, penguasa-penguasa yang gelap dan penghulu-penghulu. Kita ngelawannya bukan secara fisik lagi, tapi kita ngelawan tipu dayanya yang begitu rupa, begitu halus untuk menjerat dan menghancurkan kita. Maka kita perlu kepekaan untuk ikut Tuhan itu, bukan pakai otot dan kekuatanmu. Kita perlu hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Setan lawan pakai tipu daya, begitu rupa. Tapi Alkitab ngomong, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Untuk kita terima otoritas Tuhan, kita harus taruh hati kita di hadapan Tuhan. Kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Kita tunduk kepada Allah. Baru Allah akan bikin breakthrough dan terobosan. Allah akan bikin breakthrough dan terobosan. Bayangin, ini apa yang dialami Daud nih. Daud nih kejar-kejar seluruh tentara untuk mau membinasakan dia loh, atas perintahnya Saul. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Daud ngalami hal yang rumit, yang ruwet, yang bikin nyesek. Berkali-kali dilempar tombak oleh mertuanya sendiri. Dikejar seluruh tentara Israel, mau dibunuh. Tetapi Tuhan tetap meluputkan, karena Tuhan punya rencana. Tuhan harus menggenapi firman-Nya. Ketika dia diurapi, dia harus menjadi raja buat Israel, dan harus digenapi. Makanya Tuhan sertai. Kalau Tuhan sudah punya janji atas hidupmu,
ketetapan atas hidupmu suatu hari engkau akan menggenapi rencana. Tuhan akan lindungi, Tuhan akan proteksi, Tuhan akan jagai. Tidak perlu kita takut, bingung, stres, panik. Kalau engkau kenal visi Tuhan, kenal tujuan Tuhan dalam hidupmu, kamu gak perlu khawatir loh. Ngadapin tekanan, ngadapin masalah, ngadapin persoalan, ngadapin hal buruk sekalipun, tidak perlu khawatir. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, Tuhan memproteksi, Tuhan akan membawa kita mengalami kelepasan, Tuhan akan membawa kita mengalami breakthrough dan terobosan. Gak mungkin Tuhan akan biarkan. Kalau kita kenal tujuan Tuhan dalam hidup kita, masa depan kita bersama Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan dan khawatirkan. Tuhan pasti sertai. Di mana visi, di situ ada provision. Di mana ada rencana Tuhan, di situ ada penyertaan ilahi. Di mana ada visi Allah, di situ ada penyediaan, perlindungan, proteksi dan penjagaan secara ilahi. Tidak perlu khawatir. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmatin bait-Nya. Bener gak hari ini? Kita ini ingin menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmatin bait-Nya. Kita ingin tinggal di dalam bait Tuhan seumur hidup kita. Kita belajar matikan daging, keinginan hawa nafsu kita. Bahkan kita tinggalkan kegiatan hari-hari kita diam di kaki Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bener apa enggak? Atau kita datang kepada Tuhan yang sebatas rutinitas kita sebagai anak-anak Tuhan ya harus berdoa, layaknya orang lain juga berdoa. Atau karena kita ini berdoa karena kita mencintai Tuhan, kita pingin kenal Tuhan, kita pingin ngalami Tuhan. Bener enggak kita pingin ngalami Tuhan? Bener enggak hati kita yang kita berikan sepenuhnya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau sekedar ketika kita ini punya masalah dan persoalan baru kita datang kepada Tuhan? Semuanya hatimu yang bisa menjawab. Kita nggak bisa nipu Tuhan lagi. Kita nggak bisa berbohong lagi. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya akan terlihat jelas dari praktek hidup kita hari-hari. Membuktikan kita ini mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan apa tidak. Ini juga bisa dinyanyikan sebuah lagu. Ada lagu yang judulnya ini. Tetapi ini benar dihidupin apa tidak? Ini satu hal yang ku minta kepada Tuhan. Benar nggak? Pada kenyataannya kita minta banyak hal. Di sini ayat ini ngomong satu hal yang ku minta. Kita banyak minta hal-hal yang jasmani, yang sifatnya nggak kekal malahan. Kita pingin berdoa minta, pingin diberkati, keluarga kita diberkati, anak-anak kita diberkati, cucu kita diberkati. Semuanya berbicara tentang berkat yang jasmani. Padahal Daud ngomong satu hal yang ku minta kepada Tuhan, yang ku inginin, diam di rumah Tuhan seumur hidupku kok. Bener gak kita pingin diam di rumah Tuhan seumur hidup? Kita dedikasikan hati, pikiran, perasaan kita untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Bener gak kita lebih banyak waktu kita luangkan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan? Kita menyembah Tuhan, kita pingin dengar Tuhan ngomong apa dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan apa dalam hidup kita. Nah kita kan perlu dedikasikan hidup kita ini dalam setiap harinya. Dari 24 jam waktu itu, apakah benar kita berikan lebih banyak waktu untuk Tuhan, atau kita pakai waktu kita lebih banyak untuk ngurusin yang lain? Ini akan membuktikan berapa besar cinta kita ini sama Tuhan. Bisa cinta kita itu ngomong di mulut saja, tapi dalam praktek dan kenyataannya kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, kita akan lebih banyak waktu kita diam di kaki Tuhan. Bangun keintiman. Kunci sukses dan berhasil di muka bumi ini adalah kalau kita ini nempel sama Tuhan, kita cintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita menomorsatukan Tuhan, kita bergaul intim dengan Tuhan, kita dengar suara Tuhan, kita lakukan. Pasti apa saja yang kita perbuat Tuhan bikin berhasil. Dan fokus kita bukan kepada keberhasilan itu, fokus kita pada pribadi Tuhan. Daud pingin ngalami Tuhan terus, tinggal di bait-Nya, menikmatin kemurahannya, menikmatin bait-Nya setiap hari, di mana Tuhan ada. Pingin bergaul intim dengan Tuhan, pingin ngalami Tuhan secara pribadi. Harusnya hidup kita benar-benar real kekristenan yang sejati. Pingin rindu bergaul intim dengan Tuhan, pingin memiliki kedekatan yang dalam dengan Tuhan, ngerti isi hati Tuhan. Karena Tuhan mau singkapkan perkara-perkara yang besar kepada hidup kita masing-masing. Satu yang lain itu berbeda. Tuhan punya kehendak satu dengan yang lain berbeda. Dan satu hal, Tuhan juga mau urapan kuasa dan otoritas itu menyertai hidup kita. Bukti bahwa Allah ajaib menyertai hidup kita. Daud gak minta yang lain. Dia pingin diam di rumah Tuhan seumur hidupnya,
menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmatin baitnya. Ternyata diam di dalam bait Tuhan, kita akan menikmatin kemurahannya. Bukankah kita ini butuh kemurahan Tuhan dalam melakukan segala hal? Hanya kemurahan Tuhan memampukan kita berhasil mengurapi tangan kita untuk sukses, dan mengurapi mulut kita memiliki kuasa dan otoritas. Harusnya kalau hati kita ini nempel sama Tuhan, hati kita ini sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita akan meninggalkan semua kejahatan dan perbuatan jahat, dan kita mau memilih mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu berbahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Tuhan selalu melindungi, memproteksi, menjagain kita dari semua upaya jahat si iblis dan upaya jahat dari orang lain yang ingin menjatuhkan, yang ingin menghancurkan, yang ingin menipu daya. Tuhan akan proteksi, Tuhan akan lindungi. Justru Tuhan akan mengangkat kita di atas gunung batu. Tuhan akan promosi. Kunci promosi itu bukan karena kepandaian, kegagahan, bukan karena kekuatan kita. Kunci di promosi adalah kita ini nempel sama Tuhan. Kalau kita nempel sama Tuhan, kita mau bersihkan hati kita nih, fokus untuk menyenangkan Tuhan. Kita mau meninggalkan semua kejahatan. Kita mau menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Tuhan pasti lindungi dan proteksi. Tidak mungkin orang yang dekat dengan Tuhan, memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, Tuhan biarkan begitu rupa. Kalau kita ini dekat dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, Tuhan pasti jagai, lindungi, dan proteksi kita dengan caranya yang ajaib. Pada titik tertentu kalau kita ini siap, kita akan dipromosi Tuhan, dipakai Tuhan, diangkat di atas gunung batu. Ada peninggian yang datangnya dari Tuhan. Ada promosi yang datangnya secara ilahi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk bangga-banggaan dalam diri kita. Amin. Kalau kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, kalau kita tahu bahwa Tuhan Allah perkasa tinggal bersama kita, di atas kita, dan menyertai kita, kita kenal Tuhan secara pribadi, kita akan tahu persis loh. Maka kita akan ngomong nih, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dengan dan bermazmur bagi Tuhan. Powerful nggak? Kita bisa tegakkan kepala kita karena Tuhan tolong kita, Tuhan penyertain kita, Tuhan bikin berhasil, Tuhan urapin kita. Karena kekuatan kita adalah Tuhan, bukan kegagahan dan kekuatan kita sendiri. Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun kita belum melihat breakthrough dan terobosan, tetap mulut kita nyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena pada ujungnya Tuhan sendiri akan campur tangan dalam kehidupan kita. Amin. Dengerin baik-baik kata yang ketujuh ini. Dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Kita harus mencari Tuhan lebih daripada sekedar kita mencari emas murni atau harta di dunia. Karena Tuhan adalah harta yang paling berharga. Kita cari dalam ketekunan dan kesungguhan. Suatu hari Tuhan akan muncul seperti fajar rembang tengah hari. Powerful sekali. Hidup kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Kalau kita nempel sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita cintai Tuhan lebih dari apapun juga, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Kenapa ini? Hari ini engkau merasa Tuhan tinggalkan. Kenapa Tuhan gak jawab doamu? Kenapa Tuhan seakan-akan biarkan? Tuhan tidak pernah biarkan. Tuhan ingin melihat reaksi hatimu benar di hadapannya. Engkau sampai engkau menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Engkau taruh hidupmu dan hatimu sama Tuhan. Baru Dia akan bertindak. Tapi kalau sampai selama ini pakai kekuatanmu, kegagahanmu, kepandaianmu, pengalamanmu, dan perbuatanmu sendiri, kamu coba melakukan segala sesuatu, ingin berusaha berkenan, ujungnya capek, gak ada promosi dan peninggian. Semakin kita berserah menyerahkan bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan. Ayat yang ke-9, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, jangan menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkau pertolonganku, jangan membuang aku dan jangan meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Hari ini engkau seakan-akan gak dijawab Tuhan. Sudah mengalami pergumulan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun atau lebih. Rasa-rasanya Tuhan gak tolong kamu. Kok Tuhan biarkan? Tuhan tidak pernah biarkan. Tuhan selalu tolong. Dia kasih sinyal, Dia selalu sertain kamu dalam hal yang lain.
Di sisi lain kelihatannya Tuhan belum bikin buka jalan, tapi di sisi yang lain Tuhan tolong. Itu loh bukti penyertaan Tuhan. Tuhan selalu menjawab pertolongan jeritan kita kok. Tuhan tidak pernah menyembunyikan. Tuhan itu akan menyembunyikan wajahnya kalau kita ini hidup dalam dosa, hidup dalam pelanggaran, hidup dalam kenajisan kok. Makanya hidup kita itu harus pikul salib, sangkal diri, matiin daging dan hawa nafsumu itu, supaya semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa pikul salib sangkal diri, kita nggak bisa mengikut Tuhan kok. Isinya aku, diriku, dan saya. Bagaimana mungkin kalau orang itu isinya dirinya sendiri, isinya keakuan, ego dan hawa nafsunya sendiri, mengikut Tuhan? Nggak mungkin. Kaki kita nggak bisa satu di Tuhan, satu di setan. Kaki kita nggak bisa satunya di Tuhan, satunya di dunia. Nggak bisa. Satunya hidup kudus, satunya najis juga nggak bisa. Kalau najis sekalian aja, jahat sekalian menurut kitab Wahyu. Kalau orang akhir zaman jadi jahat sekalian aja. Kalau mau hidup benar, hidup kudus, hidup benar sekalian. Cintai dan kasih Tuhan, nomor satukan Tuhan lebih dari apapun juga. Dedikasikan hidup kita sepenuhnya untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Tuhan kita yang menyertai kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah Allah yang powerful dan dahsyat. Tidak perlu kita ini takut, bingung, stres, kacau. Kita ini bingung, takut, stres, kacau karena kita coba pakai kekuatan kita sendiri. Melakukan apa-apa, kita pikir, kita merasa benar dan kita lakukan. Kita perbuat sendiri. Bagi orang-orang yang hatinya belum dipulihkan Tuhan, engkau selalu bertindak dengan kekuatanmu sendiri, dengan kemampuanmu sendiri. Ujung hidupmu akan kacau dan berantakan loh. Ujung hidupmu akan ketemu trouble dan masalah. Hidup kita harusnya kita serahkan kepada Tuhan. Kita taruh hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau. Kita tanggalkan pikiran kita ini untuk kita ngikutin Tuhan, maunya Tuhan apa. Semakin Tuhan berikan hikmat, pengertian, pengetahuan. Amin. Sekalipun ayahku, ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ada orang-orang yang ditolak oleh ayah ibunya. Ada orang-orang tertentu yang dari kecil sudah dibuang oleh orang tuanya, ditaruh di pantai asuhan. Gedenya kamu dibesarkan di pantai asuhan. Dan hari ini kamu punya kelakuan yang buruk, kelakuan yang aneh, karena merasa gak disayang orang tuamu. Tuhan tetap terima kamu. Kamu ditolak oleh keluargamu, oleh saudara-saudaramu, oleh mertuamu, oleh mantumu sendiri, oleh anakmu sendiri. Mungkin kamu ditolak udah karena masa tua gak menghasilkan apa-apa. Tuhan tetap terima kamu. Jangan pedulikan dengan sikap buruk orang lain. Tuhan tetap baik. Tuhan tidak dipengaruhi oleh sikap buruk orang lain. Tuhan itu tetap baik kita, baik sama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selama hatimu mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau hari ini engkau ditinggalkan orang-orang dikasihi, engkau ditinggalkan temanmu, saudaramu, sahabatmu, atau apapun, siapapun juga, seakan-akan kau hidup sendiri, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan akan menyambut kamu. Tuhan akan menyertai hidupmu, dan Tuhan akan mengangkat engkau. Tunjukkanlah jalanmu kepada aku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, sebab seteruku. Ada orang-orang yang dimusuhin suaminya mungkin, dimusuhin istrinya, dimusuhin sepupunya, ponakannya, saudaranya, dan lain sebagainya. Minta nangis sama Tuhan, jerit sama Tuhan, sembah Tuhan, tinggikan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan lakukan breakthrough dan terobosan. Tuhan akan lakukan pembelaan. Jangan menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Ada selalu setan pakai orang-orang, karena setan itu wujudnya roh. Dia harus merasukin seseorang, dia harus menguasai seseorang untuk memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi. Dan Tuhan seringkali izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita untuk menghadapi orang-orang model kayak begitu loh. Supaya itu tuh latihan loh. Ya, sikap hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Kalau ada orang berbuat jahat, Alkitab ngomong kita suruh memberkati, suruh mendoakan. Kita lakukan berbeda dengan hukum dunia. Baru Tuhan akan lihat sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan sertai. Tuhan akan bikin breakthrough. Tuhan akan bikin terobosan. Amin. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Proses menantikan Tuhan ini yang tidak gampang. Semua orang bisa mengalami proses peremukan yang terjadi. Semua orang bisa mengalami tekanan himpitan.
apapun yang dialami. Tapi tidak semua orang bisa menantikan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Kadang di tengah proses perjalanan hidup yang pahit, getir, yang tidak enak, orang pingin jerit dan nyerah. Orang kadang cari kambing hitam untuk menyalahkan, putus asa. Tetapi orang yang kenal Tuhan, dia akan menantikan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan dan meneguhkan. Dan waktu kita menantikan Tuhan, kita akan dibawa mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sedang Tuhan sedang persiapkan untuk sesuatu yang besar di depan. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai hidupmu. Tuhan yang peduli dengan semua persoalanmu. Tuhan yang ngerti segala apapun yang kamu alami. Persoalan hatimu dia ngerti. Semakin kau nyerah di hadapan Tuhan, semakin kau cari Tuhan, kau cintai Tuhan, kau kasih Tuhan, diam di dalam hadirat-Nya, Tuhan akan turun tangan dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan dalam hidupmu dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Jangan nyerah. Pak, saya udah mau nyerah, Pak. Saya gak tahu jalan keluar. Jangan nyerah. Lihat Tuhan, jerit sama Tuhan. Pertolongan Tuhan akan segera tiba dalam hidupmu. Dia akan bikin terobosan. Dia akan bikin breakthrough. Dia akan lakukan sesuatu yang ajaib dan dahsyat dalam hidupmu. Amin. Tuhan kita itu baik. Tuhan itu baik. Belajar diam di dalam bait-Nya. Kalau kita diam di dalam bait-Nya, masa tua kita akan menikmati kemurahan dan kebajikan. Hari ini, kalau engkau ingin menikmati masa tuamu penuh kebaikan, kebajikan, tinggal di dalam bait Tuhan. Nikmatin hadirat-Nya. Waktu menghadapi masalah, engkau bisa rest in the presence of the Lord. Engkau bisa diam dalam hadirat-Nya. Menikmatin kebaikan, menikmatin kemurahan, menikmatin keajaiban, menikmatin sesuatu yang dahsyat. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu. Nama Tuhan akan ditinggikan. Nama Tuhan akan disebut atas keluargamu dan anak cucumu. Saya berdoa, engkau yang sedang trouble menghadapi masalah, datang kepada Tuhan, sembah dan tinggikan, muliakan Tuhan. Lebih dari apapun juga di muka bumi. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang dahsyat. Allah yang bikin breakthrough dan terobosan. Amin. Jangan nyerah. Nantikan Tuhan. Diam dalam hadirat-Nya. Kita akan sama-sama melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Saya melihat beberapa bulan terakhir ini, saya ngonselingin banyak orang sedang trouble. Masalah pasangan hidupnya, suaminya, anaknya, istrinya. Keuangan juga sedang trouble. Kalau kita ini tinggal di dalam hadirat Tuhan, dunia boleh kacau. Sekitar kita boleh berantakan. Tapi masa depan kita dipegang Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Tuhan yang akan cukupin, Tuhan akan lindungin. Tuhan akan proteksi dan Tuhan akan jagai. Tuhan akan bawa kita dalam kehidupan yang berbeda. Mencintai dan mengasihi Tuhan. Menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Penting nih hati ini harus nempelnya kepada Tuhan. Bukan ngikutin dunia. Bukan ngikutin keadaan yang terjadi. Kita bukan ngikutin kondisi keadaan masalah yang terjadi. Tapi kita ngikutin kehendak Tuhan sepenuhnya. Emosi kita ini tak bisa mempengaruhi. Karena kita pakai kehendak Allah. Kita boleh menghadapi tantangan, impitan, persoalan, dipersalahkan, dituduh, difitnah, dan diperlakukan buruk oleh orang lain. Tapi hati kita itu nempelnya sama Tuhan. Mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terus ujung dari hidup kita akan mengalami breakthrough dan terobosan. Amin. Hari ini saya berdoa. Ada hal ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan sedang ngajarin sesuatu yang besar untuk kedepannya kami melihat perkara ilahi. Berkati setiap orang yang sedang trouble dan mengalami masalah, Tuhan. Kami berdoa biar darah anak dombalah sendiri yang menudungi, meluputkan mereka dari segala macam mara bahaya. Dalam nama Yesus. Kami mematahkan firman-Mu dengan darah Yesus, nempel dalam hati kami. Terpahat dalam loh batin kami yang dalam. Hidup kami menyenangkan Tuhan setiap hari dan memuliakan nama-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami ini buat Engkau. Kamu berdoa untuk orang-orang yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan oleh bilur Yesus, darah Yesus. Terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Breakthrough dan terobosan terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. And God bless you.